Banyak cara untuk berbakti demi negeri, untuk memerdekakan bangsa ini dari berbagai tantangan, termasuk di bidang pendidikan. Di perbatasan Indonesia Papua Nugini, tepatnya di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, para prajurit TNI dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti ikut untuk membantu mengajar di sekolah setempat. Salah satunya Praka Ansel Bantara Paelongan. Praka Ansel terpanggil ikut mengajar karena sekolah di kampung Muso tepatnya bertugas kekurangan guru. Awalnya, pria kelahiran Toraja ini sempat ragu mengajar karena tidak punya bekal pengetahuan sebagai guru. Banyak kendala dihadapi saat mengajar anak-anak SD di daerah perbatasan ini. Selain belum bisa membaca dan berhitung, banyak siswa yang belum fasih berbahasa Indonesia. Selain itu, lokasi yang jauh dan minimnya fasilitas pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian rasa bangga bagi kami dalam mengabdi, dalam memberikan pelajaran kepada generasi muda bangsa. Adapun dukanya, kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai, serta jarak yang jauh. Harapan kami sebagai anggota TNI, semoga siswa-siswa yang berada di SD Negeri Moso, yang tepatnya ada di perbatasan, semoga mereka bisa mencapai cita-cita mereka sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Kehadiran Praka Ansel Batara dan beberapa rekannya untuk mengajar mendapat respon positif masyarakat setempat. Kesempatan ini saya selaku kepala sekolah dan Tuan Guru kami menyampaikan terima kasih kepada Yonif 122 Tombak Sakti yang mana sudah mengunjungi kami dengan membantu kami dalam proses belajar mengajar. Karena sudah memberikan pelajaran kepada kami. Kami dapat mengejar cita-cita yang kami inginkan. Panggilan untuk mengabdi sebagai guru SD negeri juga menjadi pilihan Gali Sulistianingrat. Gali merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang menyelesaikan pendidikan S2 di London, Inggris. Setelah lulus, Gali berpeluang besar bekerja di lembaga atau instansi pemerintah lain, namun ia memilih menjadi guru SD negeri. Yang kedua, ini juga dilatar belakangi oleh kegelisahan dan keresahan saya pribadi ketika dulu sebelum kuliah S2 saya menjadi instruktur STEM Education, Science, Technology, Engineering, Mathematics gitu ya di sekolah-sekolah internasional Jakarta, dan saya menyaksikan sendiri ketimpangan kualitas pembelajaran yang sangat besar gitu ya, yang sangat nyata. Dan saya merasa pendidikan yang berkualitas itu adalah hak setiap anak apapun latar belakangnya, dan itu bisa saya temui di sekolah dasar negeri yang memang merepresentasikan anak-anak Indonesia dari berbagai latar belakang, termasuk latar belakang sosial ekonomi gitu ya, khususnya mungkin mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera. Pendidikan adalah pondasi bagi generasi bangsa untuk meraih keberhasilan di masa depan. Pendidikan juga menjadi kunci terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045. Tanggung jawab pendidikan anak bangsa ada di tangan kita. Tim Liputan Kompas TV. Patut kita apresiasi tugas dan juga pilihan mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang dua sosok yang peduli pada pendidikan Indonesia tadi, saya sudah hadir bersama dengan mereka di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Praka Ansel Batara Paelongan, anggota Yonif 122 Tombak Sakti, dan juga guru SD Negeri peraih beasiswa LPDP Gali Sulistianingrat. Halo Gali. Halo. Selamat merayakan kemerdekaan ya. Merdeka. Juga Pak Ansel, apa kabar? Halo juga Mbak, selamat merayakan kemerdekaan. Selamat merayakan kemerdekaan untuk kita semua. Saya mau ke Pak Ansel dulu nih, Pak Ansel sampai sekarang masih mengajar ya? Sampai saat ini masih mengajar Mbak. Oke, dan belakangan ini bagaimana anak-anak di sana menikmati pendidikan sebagainya?
Ya kalau di sini kita bilang Mbak, antusias untuk anak-anak sekolah begitu bagus. Mereka juga semangat untuk menerima pelajaran. Oke, kalau Pak Ansel mengajar apa biasanya? Biasanya kita itu mengajar banyak hal sebenarnya. Seperti mengajarkan olahraga, matematika, kemudian mengajarkan permilendas, baru baris berbaris, penghormatan. Itu tadi menyebut kata kita, artinya ada teman-teman Pak Ansel lain yang juga ikut mengajar di sana? Kita bersama rekan-rekan satu pos juga. Oh, jadi sesama TNI ya? Ya. Oke, ini berapa orang itu Pak? Kalau kita peraturan dari pos itu, keluar dari pos itu 7 orang. 7 orang, jadi mereka beda-beda gitu ngajarnya ya? Ya. Oke, kalau Pak Ansel khusus mengajarkan materi apa nih? Kadang kita ganti-gantian Mbak, karena kadang kita di lapangan, kadang juga di dalam kelas. Seperti yang kalau dalam kelas mengajarkan matematika, mengajarkan bahasa yang bagus, mengajarkan tata cara bicara yang bagus. Anak-anak di sana ini belum fasih berbahasa Indonesia, begitu Pak Ansel? Sebagian mungkin ada yang udah bisa, dan sebagian juga ada yang belum terlalu bisa untuk berbahasa Indonesia. Oke, Pak Ansel. Banyak. Silakan lanjutkan. Karena masih ada juga yang pindahan dari sebelah baru sampai, jadi mereka juga baru masuk sekolah, jadi untuk bahasa Indonesia masih kurang sekali. Oke, Pak Ansel, mereka itu ada berapa banyak sih siswa yang di tempat Pak Ansel mengajar ini? Siswanya di sekolah itu ada sekitar 57 orang. 57 orang? Oke, baik Pak Ansel, kita tahan di sana dulu, saya ke Mbak Gali dulu. Nah kalau Pak Ansel ini kan di perbatasan ya, di Papua sana gitu. Kalau Mbak Ansel ini di Jakarta ya mengajarnya. Iya. Mbak Gali ini di Jakarta mengajarnya. Kalau di Jakarta ini Mbak Gali mengajar mata pelajaran apa? Kalau SD itu kita semuanya, Mbak, kecuali olahraga dan agama. Oke, Semua mata pelajaran. jadi semua mata pelajaran. Ya. Mbak Ansel ini kenapa memilih, Mbak Gali Ya. kenapa memilih untuk mengajar di SD? SD ini kan paling lama ya, jenjang paling lama dan jenjang fondasi gitu. Jadi saya merasa kalau terjun di sekolah dasar ini artinya kita menyiapkan anak-anak untuk ke jenjang berikutnya, dan bukan cuma kemampuan akademis aja, tapi juga bagaimana karakternya, pengelolaan emosi, bagaimana mereka juga bisa percaya diri gitu. Jadi saya rasa tantangannya lebih banyak. Tantangan lebih banyak di sekolah dasar. Padahal Mbak Ansel kan terakhir dapat LPDP di London ya sekolahnya ya. Betul. Balik lagi tetap mengajar. Udah 4 tahun ya mengajar ya? Udah 4 tahun, karena sebenarnya memang S1-nya itu pendidikan guru sekolah dasar. Oke. Cuma memang belum pernah ngajar di sekolah formal aja. Waktu itu lanjut spesifiknya sebenarnya kebijakan pendidikan justru. Tapi balik mengajar itu sebenarnya ada tujuan lain, karena pengen jadi pemangku kebijakan. Tapi merasa kalau belum punya pengalaman lapangan tuh kayaknya nggak afdol gitu ya. Jadi nanti kebijakannya mungkin malah nggak berpihak sama apa yang ada. Udah 4 tahun masih merasa perlu untuk terus belajar di lapangan? Betul, 4 tahun itu justru jadi guru SD negerinya. Karena kan aku tuh timelinenya setelah lulus S1, lanjut S2, jadi belum pernah jadi guru, pulang baru jadi guru SD negeri. Mengajar kalau di Jakarta kan ibu kota, artinya semua orang bisa mendapatkan akses dengan lebih baik gitu. Ada nggak sih tantangan yang juga dirasakan kepada siswa yang diajar? Iya tentu, karena kita melihat Jakarta tuh sebagai ibu kota metropolitan, tapi sebenarnya ketimpangannya tuh juga masih besar gitu ya, antara orang-orang yang memang berasal dari keluarga sejahtera dan prasejahtera. Dan kalau di sekolahku sendiri tuh lebih banyak tantangannya justru mungkin dari latar belakang keluarganya. Banyak keluarganya yang mungkin belum terlibat penuh gitu ya, belum berperan, belum sadar apa sih perannya mereka di rumah gitu ya. Ini bisa jadi karena mereka juga sibuk untuk bertahan hidup, jadi sibuk bekerja, sedangkan anak-anaknya juga mungkin belum ada yang bisa mendampingi di rumah secara 100%. Padahal menurut saya keterlibatan orang tua nih dalam mendampingi anak belajar itu sangat penting. Kenapa? Di sekolah itu terlihat gitu dari cara mereka terlibat dalam pembelajaran, apakah mereka percaya diri atau tidak gitu ya. Dan ya kemampuan-kemampuan lain tadi seperti yang mungkin Pak Ansel lakukan juga di daerah, mungkin akan sangat terbantu kami nih guru-guru kalau di rumah tuh orang tua juga membantu mendidik anak-anaknya sih. Oke. Saya dengar
Mbak Gali ini di sekolah juga bahkan mengajarkan hal yang ya selama ini sering tabu disebut, yaitu tentang kekerasan seksual dan sebagainya. Itu didukung oleh pihak sekolah ya? Iya, sebenarnya jenis-jenis kekerasan ini juga udah ada Permendikbudnya begitu ya. Jadi saya mengambil dari apa yang sudah diregulasi, dan salah satu jenis kekerasan yang ada di institusi pendidikan itu adalah kekerasan seksual. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai juga dengan usia dan tahap perkembangannya mereka gitu ya. Jadi apa aja sih perilaku-perilaku yang bisa mencegah kita dari kekerasan seksual, baik itu sebagai korban misalnya atau bahkan sebagai pelaku gitu. Jadi saya mengajarkan anak-anak saya tuh secara holistik, bukan hanya mencegah aja, tapi ketika misalnya kita menemukan orang-orang yang berperilaku demikian atau contoh-contoh nyatanya itu seperti apa sih kalau di kalangan sekolah dasar, nah itu bagaimana. Dan itu guru-guru di sekolahnya Mbak Gali melakukan hal yang sama juga. Ya, artinya sekolah terbuka dengan hal itu ya. Oke, Pak Ansel, saya kembali ke Anda. Di sana Pak, di tempat Bapak mengajar itu berapa orang gurunya di sana yang benar-benar guru Pak? Kalau untuk gurunya ada sekitar 8 orang. Itu kurang sekali ya? Iya. Pak Ansel, begini, selama Anda berada di sana mengajar begitu, apa yang Pak Ansel rasa, wah ini nih harus jadi perhatian, utamanya kan apalagi ini hari kemerdekaan, kita juga akan jelang ke pemerintahan yang baru gitu, apa yang harus jadi perhatian di sektor pendidikan di situ Pak? Ya mungkin kalau bagi kami yang berada di sini, di perbatasan Papua ini, kalau bagi kami maunya fasilitas mungkin, karena di tempat kami ini juga jaringan kurang bagus, kemudian untuk teknologi juga masih kurang, Pak. Dari sisi teknologi, kalau anak-anak di sana akses menuju ke sekolah begitu gimana Pak? Kalau untuk anak-anak semuanya jalan, Pak, karena untuk transportasi belum ada. Tapi mereka tetap semangat untuk datang ke sekolah? Ya, kalau untuk semangat, mereka tetap semangat. Dan fasilitas memang kekurangan, Pak, karena kan dari jangkauan dari tempat kami ke kota itu ya lumayan jauh kalau kita bilang. Sekitar berapa kilometer itu Pak? Kalau untuk perkiraan kilo mungkin kurang paham juga sih Mbak. Mungkin ada sekitar perjalanan 10 menit atau 20 menitan begitu. Oke. Pak, tantangan terbesar nih untuk akses pendidikan, dunia pendidikan di sana yang Bapak rasakan itu apa tuh di sana Pak? Kalau tantangannya mungkin ya terkadang kita mendapatkan kendala juga sih Mbak. Ya, seperti ya kadang siswa-siswa ada yang bandel dalam sekolah, ada juga yang tidak mau mendengar. Iya. Ya, inilah ya, kenakalan anak-anak lah ya gitu ya Pak Ansel ya. Dari situ juga kita bisa belajar sih Mbak, karena ya untuk pelajaran untuk kita juga untuk ke depan. Baik, saya ke Mbak Gali. Mbak Gali gini, kita bicara pendidikan itu kan banyak ya guru-guru bicara soal, waduh ini kurikulum sering banget berubah, beban kepada guru besar begitu. Yang Mbak Gali lihat, kemudian Mbak Gali rasakan setelah 4 tahun mengajar, bagaimana sih pengaruh kurikulum itu terhadap guru juga terhadap siswa? Tentu mempengaruhi, karena itu mempengaruhi juga cara kami menilai dan mengevaluasi pembelajarannya anak-anak gitu ya. Karena di kurikulum itu kan diatur capaian-capaian pembelajaran yang perlu anak itu lewati sebelum dia naik ke kelas berikutnya, seperti itu. Nah menurut saya sendiri sih perubahan itu pasti selalu ada gitu ya, dan memang namanya perubahan kurikulum itu pasti didasari oleh kebijakan dan juga penelitian-penelitian gitu ya. Nah kalau saya justru menanggapinya adalah bagaimana sesuatu yang sifatnya ini tuh menurut saya paradigma sih, jadi mindset. Karena kan dulu kita memang belajar itu seringkali orientasinya menuntaskan materi-materi di kurikulum buat ulangan gitu ya, jadi mendapatkan nilai mungkin yang tinggi dan sebagainya. Nah sekarang itu yang berubah adalah pendekatan pembelajarannya karena berbasis proyek. Jadi ini yang sepertinya ditemukan kendala-kendala di sekolah. Kenapa? Karena banyak juga ketidakselarasan antara pemangku kebijakan gitu ya, baik mungkin yang di pusat ataupun di daerah, dan itu sulit diterjemahkan oleh kami di lapangan, di sekolah. Seperti misalnya pembelajaran berbasis proyek itu apakah memang melulu
harus kita itu membuat produk gitu ya, jadi sifatnya itu harus prakarya terus, karena kan secara sumber daya, apalagi kalau kami di sekolah dasar negeri itu terbatas gitu ya, jadi tidak selalu bisa menyediakan itu. Sedangkan kalau kami juga harus melibatkan orang tua terus menerus, kami juga merasa tidak mungkin bisa selalu disediakan seperti itu. Oke, Mbak Galih, singkat saja kalau Anda memberi pesan kepada pemerintah untuk memperbaiki sektor pendidikan, apa yang harus dilakukan pemerintah? Coba dengan singkat. Yang pasti pertama kesejahteraan guru sih. Saya mungkin bicara di sini nggak layak karena saya tuh di DKI gitu ya. Banyak guru-guru yang masih tertatih-tatih juga gitu ya. Karena kesejahteraan itu saya yakin akan berbanding lurus dengan kompetensi juga. Oke, kalau dari Pansel, anak-anak di sana setelah sering akrab bertemu dengan teman-teman TNI di situ diajar begitu, banyak yang pengen jadi tentara. Ya, kalau kita tanya secara langsung banyak juga Mbak yang pengen jadi tentara. Ada juga yang cita-citanya mau jadi polisi, ada juga. Tapi lebih banyak kan mau jadi tentara Mbak. Baik, jadi mereka senang ya belajar bersama dengan bapak-bapak TNI begitu ya Pak Ansel ya? Ya, mereka senang Mbak. Baik, Pak Ansel mungkin ada satu singkat juga apa yang karena Pak Ansel ada di perbatasan Indonesia begitu, yang paling penting harus diperhatikan oleh pemerintah sektor pendidikan, singkat saja. Kalau bagi kami untuk fasilitas sih saja Mbak, karena untuk macam teknologi saja Mbak, karena kan masih kekurangan sekali di tempat ini. Baik, terima kasih Praka Ansel Batara Pailongan, anggota Yonif 122 Tombak Sakti, dan juga Mbak Galih di sini, guru SD negeri peraih beasiswa LPDP Galih Sulistia Ningrat. Terima kasih sudah berbagi informasi, berbagi pandangan juga. Terima kasih Pak Ansel, sehat selalu.